mungkin yang masih muda-muda, cewek-cewek kan, hal yang paling kelihatan itu adalah di kulit ya. Karena apa? Karena polusi udara misalkan yang paling gampang, "Oh, gue jerawatan nih." Oh, kita nggak bisa kan kalau misalkan habis dari aktivitas dari luar, kita tuh langsung tidur aja, harus dibersihin, kita harus lihat kayak debu dan segala macam. Itu juga salah satunya karena polusi udara gitu. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Sekitar Kita. Perkenalkan, nama aku Rainer sebagai host kalian hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kita kedatangan Mbak Novita Natalia dari co-founder dari Bicara Udara dan juga Mbak Najma Amalia dari Biru Voices. Jadi, Mbak Vita atau panggilan Vita merupakan co-founder dari Bicara Udara dan Mbak Kim di sini panggilan dari Mbak Najma adalah Biru Voices Ambassador 2022 dari Presiden University. Nah, mungkin sebelumnya kita udah pernah bahas banyak ya tentang energi, tentang climate change. Jadi teman-teman bisa melihat episode-episode sebelumnya di channel di sekitar kita di bawah ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, aku sambut dulu narasumber kita hari ini. Halo Mbak Vita, Mbak Kim, apa kabar? Halo Kak, Baik baik. baik. Baik, oke. Oke deh. Jadi, mungkin aku kan baru tahu nama ya sama, apa gitu kerjaannya di Biro Voices dan juga di Bicara Udara, tapi mungkin aku sedikit penasaran sih, mungkin aku mulai dari Mbak Vita dulu ya. Mbak, boleh kenalan dikit nggak sih sebenarnya, kesibukannya apa? Lalu, perjalanannya itu gimana sih sampai sekarang bisa, menciptakan komunitas Bicara Udara? Mungkin boleh jelasin, Mbak? Oke, halo semuanya. Aku Vita, Mhm. aku dari, Bicara Udara. Jadi sebenarnya kalau pekerjaan, aku tuh punya bisnis, punya Mhm, usaha I plain see. base. Jadi Mhm, bener-bener berhubungan dengan hal lingkungan, mhm, sustainability, dan lain-lain. Dan kemudian tahun 2020 aku tuh memulai, petisi waktu itu oke, di change.org, di mana kita tuh udah bete banget sama orang yang bakar sampah. oke. Karena bakar sampah itu selain menghasilkan polusi, itu tuh juga bau dan gak nyaman Mhm, banget. Dan akhirnya kita buka, petisi di change.org, akhirnya kita tuh dapat, tanda tangan sekitar 78.000. mmm, Dan itu sebenarnya hal yang memulai Bicara Udara. Karena mhm, memang dari awal tuh, aku tuh udah tertarik banget sama isu polusi udara, mhm, lingkungan, kemudian sustainability. Jadi mhm, akhirnya kayak, oke bersama dengan rekan-rekan yang lain akhirnya kita ngebuat Bicara Udara nih, mhm. gitu. Dan akhirnya tahun 2022 kita buat namanya program Biru Voices. Nah, Biru Voices ini salah satunya ini adalah, Kim. Mungkin nanti Kim selanjutnya habis Oke, ini. oke deh. Oke, very interesting ya. Itu plant based maksudnya makanan ya, Mbak? Iya, plant Plant based based tuh meal gitu ya? makanan, Heeh. vegan gitu. Jadi, apa Oh, namanya, nggak ada binatang dan lain-lain gitulah. Jadi oke, base-nya tuh dari nabati. oke, oke. Dan Mbak Vita sendiri, koreksi ya, apakah vegetarian, vegan? Soalnya aku nggak tahu bedanya nih, tapi Mbak Mbak Vita tuh apa nih masuknya? Aku vegetarian. Vegetarian, oke, Iya. oke. Nah, mungkin kalau teman-teman, di rumah juga vegetarian, ini bisa dicek ya, plant Oke, based kita mealnya. ngomongin Bicara Udara. Jadi nggak apa-apa Oke, sih sebenarnya, ya oke. tapi bolehlah. Oke, nanti Dari mana aja aku nggak masalah, yang penting start mulai mengurangi konsumsi daging. oke, sip, sip. Oke, nah mungkin kita lanjut ya ke Mbak Kim. Mbak, same question ya, Mmm, boleh nggak sih, kenalin diri juga, kesibukannya apa sih dan akhirnya kenapa akhirnya bisa, sekarang bisa menjadi ambassador untuk Biru Voices? oke, jadi sekarang kesibukan aku sebagai mahasiswa hukum Presiden University yang insyaallah tahun depan udah lulus. Oke, oke. Nah, kesibukan aku sekarang juga selain kuliah, sekarang udah semester magang, jadi aku magang kebetulan di Kementerian Luar Negeri Mmm, Republik mhm, Indonesia di, Divisi Kerjasama Multilateral di mhm, Subdit Hak Asasi Manusia. I see. Nah, Eee, nah, itu tuh ada korelasinya sebenarnya kenapa aku ikut ini. Jadi Biru Voices itu kan yang memang salah satu program dari Bicara Udara yang emang, di dalamnya itu ada ambasador dari kampus-kampus yang menyuarakan hak udara bersih untuk, masyarakat luas, tapi, mereka tuh punya campaign sendiri-sendiri. Nah, kenapa aku mau ikut ini sebenarnya dari dulu emang dari kelas 8 SMP tuh aku udah, berkecimpung di, kayak
apa ya, semacam international community, Mhm. and I joined Model United Nation, I see. dan mereka kan emang mengadvokasikan global issues, Mhm. bahkan banyak isu tentang climate crisis kayak gitu-gitu kan. Nah polusi udara ini isu yang menarik karena kenapa? Karena mereka transboundary, and I do want to advocate this issue in the Mhm. international community. That's why I joined Biru Voices, karena Mhm. it kind of somehow aligned with probably my future career gitu. Oke oke oke. Oke. Nah, makanya baru aku mau nanya nih, dari hukum, magangnya di Kementerian Luar Negeri, kenapa nih tiba-tiba bisa masuk ke isu polusi udara, tapi ternyata udah dijawab ya. Jadi, transboundary issues. Nah, itu menarik, mungkin nanti kita akan bahas ya ketika nanti sesinya. Nah, mungkin kita sekarang udah mengenal ya narasumber kita itu sebenarnya siapa sih. Nah, mungkin yang teman-teman masih penasaran tapi, lah jadi oke, udah tahu orangnya, tapi sebenarnya Biru Voices sama Bicara Udara tuh, itu ngapain sih sebenarnya? Mungkin aku ke Mbak Kim dulu ya, Mbak. Mungkin bisa kenalin dikit nggak sebenarnya Biru Voices tuh apa? Itu organisasi apa sih? Tujuannya apa? Dan sebenarnya kegiatannya apa? Nah, tadi, aku udah jelasin dikit ya, Mhm tapi aku highlight nih, ini jadi salah satu programnya mhm Bicara Udara mhm untuk mengajak generasi-generasi mhm muda untuk ikut mengadvokasikan hak udara bersih untuk masyarakat luas, mhm yang di mana kita tuh emang dari seluruh Indonesia dipilih cuman, apa ya, 11 ambassador mhm dari kampus-kampus yang berbeda, kayak gitu. Nah, setiap orang di Biru Voices ini punya, apa ya, visi misi dan campaign yang berbeda. Jadi misalnya aku nih campaign-nya mengenai, karena aku suka banget sama lari, jadi aku memfokuskan ke, orang-orang yang gemar berlari, mengedukasikan mereka bahwa, oh ternyata lari ketika polusi udara sedang tinggi atau ketika kualitas udara buruk itu bisa memperburuk kesehatan mhm. dan menurunkan performa lari, kayak gitu. Jadi, everyone has a different target audience gitu, sesuai, apa ya, passion atau keinginan mereka gitu. Oke oke oke. Oke, mmm, berarti community ini, misalkan ada orang yang mau mau dong coba join Biru Voices, itu apakah ada platform untuk mereka join atau itu, untuk sekarang hanya untuk ambassador-nya ya, Mbak? Nah itu mungkin Aku bisa tambahin Oke, dikit Gano boleh bisa kali karena ya. bener kita boleh boleh. panitianya. Oke. Oke, jadi sebenarnya, Mhm Biru Voices ini memang sebenarnya selected ya. mhm Jadi kita mau, lebih mengutamakan quality mhm. dibandingin I quantity. see. Mhm Dan kemarin tuh yang ngisi apa namanya, bootcamp kita itu mhm tuh orang-orang yang sebenarnya pro bono. Kayak mhm. Maudy Ayunda, Pangeran Siahaan, Mhm. terus banyak orang-orang hebat dan keren yang mereka mau join karena mereka mau investasi di Mhm Biru Voices ini. Nah, untuk join ke Biru Voices sebenarnya, ada setiap mhm. tahunnya untuk ikutin seleksinya. Tapi untuk bergabung dengan, kegiatan-kegiatan Biru Voices atau Bicara Udara itu bisa banget Oke. nanti follow di Bicara Udara. Jadi, apa namanya, dari situ nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan. Jadi kita mau mencoba nih buat bikin campaign-campaign yang Mhm sebenarnya asik buat anak-anak Gen Z. Karena mhm kan, misalkan kayak mereka suka film, jadi mhm kita mau coba buat kayak movie mhm screening, terus kita juga mau ada art exhibition mhm juga, terus kemudian juga ada hal-hal yang sebenarnya kayak, kalian tahu nggak sih kayak ada komunitas yang mhm suka, ngelukis bareng dan itu mhm. yang juga jadi salah satu program Mmm, kita. Karena melalui seni, melalui activity-activity kayak gitu orang tuh bisa relate gitu dan kayak nggak membosankan hanya heeh, dengan webinar Mmm. atau talk show dan lain-lain. Jadi kita mau coba buat experience-nya mereka bahwa ini loh kalau seni polusi udara tuh, nggak bagus kan, kayak satunya lagi tuh kalau polusi udaranya, minim gitu, mhm akan seperti apa itu kan kayak ngerasain experience-nya, mhm. kayak gitu. Oke. Ya ini, interesting ya Mbak Vita ya, terutama, mungkin kalau sasarannya generasi muda, kalau dikasih suruh baca buku, dikasihnya webinar, itu aduh nggak banget deh gitu ya, karena orang-orang udah males duluan. Jadi memang, ini poin yang menarik sih dan aku pun juga, sangat penasaran juga, mungkin nanti kita cerita-cerita ya Mbak, dengan approach yang, lebih kreatif dan juga mungkin lebih unconventional ini, mungkin hasilnya gimana, nanti kita akan bahas-bahas sedikit. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk terlalu dalam ya tentang kegiatannya, mungkin kita pindah dulu ke Bicara Udara. Gimana sih Mbak, sebenarnya Bicara Udara itu sebenarnya tujuannya apa? Lalu kegiatannya tuh apa sih? Mungkin selain, organize Biru Voices ya, mungkin di luar itu boleh ceritain juga nggak Mbak?
Oke, jadi Bicara Udara ini salah satu program di bawah Yayasan Udara Anak Bangsa, yang Mhm, fokusnya itu kita adalah meningkatkan kesadaran mhm, dan memberikan edukasi. Nah, kegiatan kita sebenarnya apa sih? Kegiatan kita tuh selain raise awareness, mhm, misalkan untuk di Gen Z kita menggunakan Biru Voices, tapi kita juga melakukan advokasi ke pemerintah. mhm, Kemudian melakukan pendekatan ke media juga. Terus kemudian kita juga bekerja sama dengan komunitas atau organisasi yang sebenarnya punya visi yang sama gitu. Dan bahkan kita kemarin, bertemu dengan beberapa public figure yang ternyata mereka tuh relate dengan isu polusi udara. Mereka ngerasain dampaknya, impact-nya, terus, mereka kayak ketemu bareng-bareng sama kita, apa nih yang bisa kita kolaborasikan bersama dan mereka mau pro bono gitu. Itu mhm, salah satu hal yang sebenarnya menarik gitu mhm, bahwa, banyak figur-figur mhm, yang tertarik dengan isu polusi udara karena mereka relate, karena mereka ngerasa bahwa, "Oh di masa depan kita nggak bisa nih kayak gini terus." Kayak anak cucu kita atau mhm, misalkan, kemarin ada penelitian bahwa, polusi udara ini menurunkan angka harapan hidup 5,5 tahun. Itu kan kayak kita misalkan rata-rata berapa sih 70 sampai 75 tahun. Berkurang 5,5 tahun. Itu kan kayak jadi sesuatu hal yang harusnya kita punya spare waktu lebih panjang, akhirnya jadi lebih sedikit gitu. oke, 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 oke. Nah, iya, aku pengen nanya sih, Mbak. Jadi kan, tadi Mbak Vita bilang bahwa banyak public figure akhirnya juga mau involve untuk support Bicara Udara, mmm, secara pro bono ya, dan itu pun sebenarnya fenomena yang juga dirasakan SRI karena mungkin kalau Mhm. Bicara Udara itu fokusnya ke, polusi udara, kalau SRI kan, fokusnya ke renewable energy dan energy transition dan itu pun juga sama. Banyak, banyak orang-orang ya public figure dari public figure sampai, direksi perusahaan, pokoknya banyak banget orang yang willingly involved gitu ya, secara sukarela bergabung, secara pro bono. Mungkin, penasaran sih Mbak, sebenarnya, tadi Mbak Vita udah sebut sedikit karena mereka relate, tapi sebenarnya apa sih sebenarnya yang menurut, observasi dari Mbak Vita yang membuat orang tuh mau gitu involve ke sini secara pro bono dan, occurrence-nya juga banyak kan, nggak cuma sekali 2 kali, tapi mereka secara continuous, mau membantu dan sebenarnya, mungkin tips dari Mbak Vita ke teman-teman di rumah ketika mereka juga ingin membuat perubahan atau mungkin punya komunitas, itu bisa diceritain nggak sih, gimana cara Mbak Vita untuk meyakinkan orang-orang ini untuk, ikut membantu? Jadi sebenarnya kenapa orang-orang ini mau Mhm, ikut bantu atau misalkan kalian mau mulai untuk, membuat suatu gerakan ya, mhm, pertama harus cari sesuatu topik yang sebenarnya memberikan dampak yang benar-benar kerasa ke mhm, badan mhm, gitu. Misalkan, kayak Maudi. Maudi itu dia cerita, kemarin, suaminya dia dari Korea, terus habis itu mhm, kemudian tinggal di Indonesia, itu ngerasain perbedaan suhu, perbedaan, polusi udara. Bahkan mhm, hal yang kadang-kadang kita ngerasa, batuk-batuk atau bersin-bersin atau bahkan asma, itu tuh dari WHO juga bilang, anak-anak di bawah 5 tahun itu mereka sebenarnya 20% itu terkena polusi udara. Jadi kalau misalkan dibilang, gue asma karena gue, genetik nih." mhm, Tapi sebenarnya enggak, 20%-nya itu bilang itu karena polusi udara. Itu kan relate dengan orang-orang yang sebenarnya, "Oh gue juga punya, autoimun." Atau misalkan gue kena nih mau lari, terus habis itu polusi udaranya nggak enak, endurance gue jadi rendah gitu. Terus kemudian, paling basic kalau misalkan teman-teman yang ada di Jakarta nih, eee ngelihat pagi-pagi, wah kayak ada kabut ya, itu bukan kabut itu tapi iya, polusi udara gitu loh. iya, Terus itu mhm, ternyata mempengaruhi produktivitas kerja, mempengaruhi mental health juga. Jadi mereka ini yang bergabung ini adalah orang-orang yang udah terkena dampak dari polusi udara dan mereka aware gitu loh. Dan bahkan kayak, dokter aja mhm, udah mulai sekarang udah mulai banyak yang bilang kayak polusi kita tuh lagi nggak bagus gitu loh. Polusi udara dari tahun ke tahun itu semakin memburuk dan itu sebenarnya nanti akan ngaruh ke hal-hal kayak renewable energy, mhm, energy transition. Kenapa? Karena kita harus move kan, harus pindah mhm, dari, sumber-sumber yang merusak, mhm. yang, berdampak terhadap polusi ke hal-hal yang energi terbarukan gitu loh. Itu sebenarnya relate dan memang muter-muter di situ dan orang-orang udah mulai aware kok dengan isu-isu ini gitu. Oke, mungkin aku mau nanya ke Mbak Kim. Tadi, dengan itu kan tadi, Mbak Vita berbicara dari perspektif influencer ya, dan juga public figure, mereka sudah mulai aware. Tapi kan, mungkin Mbak Kim di sini merepresentasikan, Generation Z atau generasi-generasi muda. Gimana sih Mbak perspektif dari generasi muda tentang isu ini? Dari pengalaman yang Mbak Kim jalankan selama di Biro Voices, apakah ada insight yang bisa di-share tentang, hal ini? Sebetulnya ngelihat teman-teman di Mhm, Biru Voices mhm, ini, mereka juga
peduli banget Mhm. sama lingkungan, makanya mereka join kan. Mhm. Jadi emang dan beberapa my surrounding environment is actually an activist, environmental Mhm. activist. Mhm. Ada yang buat green welfare. Mhm. Juga pokoknya there's a lot of my environment are environmental activists. So I could say that most of Gen Z are starting to have a concern Mhm. on the environmental issues Mhm. gitu. Dan karena Gen Z adalah populasi yang cukup mendominasi ya di Indonesia, itu menurut aku itu jadi concern juga sih karena kayak nggak bisa dipungkiri bahwa kita Gen Z juga bakal eee, m apa ya, jadi penerus bangsa Mhm. Indonesia kan dan will be the leader of the world. That's why, I think that, um, it is the right thing for Gen Z to start caring about the environment now. If they want a bright future, if they want a safe future, then yeah, we should start caring now. Mhm. Oke. Ya, dan ternyata aku juga melihat bahwa, Gen Z di luar, kan yang balik lagi karena aku involve-nya banyaknya di SRE, Society of Renewable Energy, aku juga melihat, banyak movement ya dari Gen Z di bidang, renewable energy karena itu yang, biasanya Mhm. partner-partnernya yang aku kenal biasanya dari renewable energy. Tapi it's good ternyata dari di luar isu itu pun, ternyata dari polusi udara juga ada. Dan aku tahu juga ada lately itu banyak sekali pergerakan yang memang diinisiasi oleh Generation Z. Padahal kadang-kadang aku lihat baru semester 1 gitu kan, baru baru mulai kuliah, ada yang SMA udah bikin, movement. Mmm, Mungkin ke Mbak Mbak mungkin keduanya ya, kenapa Generation Z, mulai, menurut pandangan kalian mengapa Generation Z, terlihat lebih inisiatif dan kenapa, apakah zaman dulu tuh, padahal kalau aku ngelihat zaman dulu ya, generation sebelumnya, mereka jarang gitu melakukan hal-hal seperti ini ya, untuk membuat movement, membuat campaign. Tapi mengapa Generation Z itu lebih aktif? Mungkin apa pandangan dari, Mbak Kim dan juga Mbak Vita ya, tentang ini? Mungkin bisa Mbak Novita jawab dulu Ya, nanti gimana aku Mbak? tambahin. Kalau dari aku Mhm. sebenarnya, pergerakan ini tuh udah Mhm. banyak ya dari angkatan kita nih, Mhm. aku menganggap kita satu angkatan nih Oke. ya, karena misalkan milenial gitu, Mhm. apa namanya, udah mulai banyak pergerakan. Mhm. Cuman Gen Z ini kan mereka diekspos dengan, banyak sosial Mhm. media, kemudian mereka juga dapat banyak, ilmu, Mhm. transfer knowledge dan Mhm. lain-lain. Itu yang ngebuat mereka tuh terlihat lebih, apa ya, lebih care dan Mhm. mereka juga dapat informasi yang Mhm. lebih banyak gitu loh. Mungkin kalau misalkan di angkatan kita lah, Mhm. kamu Gen Z atau generasi milenial nih? Aku Gen Z kali ya. Oh, oke, aku milenial misalkan, Oke. aku milenial, Mhm. itu kan sebenarnya mereka dapat informasi itu, Mhm. masih terbatas Mhm. gitu loh. Waktu itu masih ya oke Google ada, Mhm. atau misalkan Instagram ada. Mhm. Tapi kan sekarang source-nya itu kan lebih banyak, Mhm. bandwidth internet juga lebih Mhm. tinggi kan. Mhm. Jadi akhirnya, ya mereka ada tapi nggak kelihatan. Mhm. Sedangkan anak-anak Gen Z ini mereka terpapar informasi yang banyak banget. Mhm. Mereka bisa ngelihat, satu topik tentang lingkungan bisa dari Mhm. TikTok, dari mana, dan akhirnya mereka, "Oh, gue kayaknya harus ngelakuin sesuatu," gitu loh. Dan menurut aku itu karena apa ya, perkembangan informasi, Mhm. terus kemudian sosial media juga sangat berkembang, terus sekarang, kelompok middle class-nya juga semakin banyak karena Mhm. banyak yang bisa mengakses, handphone ya, Mhm. sedangkan dulu mungkin angkatan angkatan saya nih masih sedikit gitu Mhm. yang bisa mengakses handphone dan informasi yang sebegitu banyak. Dan menurut aku ini juga semakin baik, semakin bertambahnya middle class, semakin banyak orang-orang terpapar informasi dengan baik, dan mereka akhirnya semakin aware dan semakin care. Bahkan kayak, nanti habis setelah Gen Z mungkin ada generasi-generasi yang sekarang masih kecil-kecil. Itu mereka lebih terpapar informasi yang lebih bagus lagi gitu loh. Jadi menurut aku, Gen Z yang sekarang lagi kuliah, awal-awal masuk kerja dan awal sekolah, itu mereka yang akan jadi, apa ya, jadi panutan anak-anak yang di bawahnya itu. Mhm. That's why kenapa sebenarnya Gen Z ini punya pengaruh yang besar banget gitu loh, gitu. Kalau Mbak Kim gimana Mbak? Ada yang mau Eee, ditambah? ya ada yang mau ditambah sih, setuju sih sama yang perkembangan kemajuan teknologi dan sosial media dan, bagaimana mudahnya kita untuk men-share sesuatu di sosial media, bagaimana mudahnya tersebar itu also one of the factor. Tapi juga mungkin yang aku mau highlight juga, the real impact gitu. Mhm. The real impact of polusi udara tuh sudah mulai dirasakan dengan kita-kita semua, dengan, Gen Z juga. Jadi kayak sooner or later this topic will blow up dan blow up-nya tuh emang di kalangan Gen Z karena tadi kan
memang yang menggantikan gen sebelum Gen Z kan memang bakal Gen Z gitu. Makanya mereka mungkin terlihat sekarang memang dan memang bukan terlihat doang ya, emang real mereka Mhm. peduli gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ya, mungkin kita akan break sebentar, tapi teman-teman jangan kemana-mana karena setelah ini kita udah bahas nih banyak soal Gen Z, tapi mungkin kita akan lebih detail ya. Kita akan lebih deep dive lagi, kenapa sih Gen Z itu harus peduli sama polusi udara? Karena mungkin kalau orang awam nih dengar polusi udara, lah apa hubungannya gitu. Terus gue bisa apa gitu kan. Nah, mungkin kita akan bahas-bahas sedikit setelah itu, jadi jangan kemana-mana ya. Oke, balik lagi ke podcast sekitar kita. Sekarang kita akan main game sedikit nih sebagai, biar nggak kaku-kaku banget lah ya, daripada kita pusing bicara polusi udara. Terus, kita bakal main game sedikit dan games hari ini adalah This or That. Jadi nanti, narasumber kita berikan 10 pertanyaan, lalu, akan dipilih aja nih apa yang mereka prefer dari 2 opsi yang kami pilih. Dari Mbak Kim, Mbak Vita, apakah udah siap? Ya, udah Oke. siap. Oke, mungkin pertanyaan pertama untuk Mbak Vita. Pilih motor atau mobil, Mbak? Mobil. Mobil, oke. Untuk Mbak Kim, pilih naik kereta atau naik pesawat? Pesawat. Pesawat, oke. Untuk Mbak Vita, kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Kendaraan umum. Kendaraan umum. Untuk Mbak Kim, pilih hujan atau cerah? Cerah. Cerah. Untuk Mbak Vita, pilih kota atau desa? Kota. Kota, oke. Untuk Mbak Kim, senangnya pagi-pagi atau malam-malam? Pagi-pagi. Pagi-pagi. Untuk Mbak Vita, pilih traveling dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Mbak Kim, pilih film action atau komedi? Action. Action, oke. Untuk Mbak Vita, pilih WFH atau WFO? WFH. WFH, oke. Dan terakhir ke Mbak Kim, pilih olahraga indoor atau outdoor? Outdoor. Outdoor, oke. Sekarang mungkin aku ambil mungkin ke Mbak Kim dulu ya. Pilih olahraga indoor atau outdoor? Dipilih outdoor, padahal dengan segala polusi yang ada, Mbak, kenapa sih tetap pilih outdoor? Kenapa nggak treadmill? Bosan. Bosan ya? Iya. Mhm. Karena kalau outdoor tuh lebih kerasa nih Mhm. olahraganya gitu. Apalagi kalau lari kan, kalau Mhm. lari stay doang tuh kayak ya. Tapi kalau lari outdoor tuh kan kayak bener-bener ngerasain lari dan suasananya gitu kan. Ya lebih enak outdoor sih. Outdoor ya. Makanya, sangat mengharapkan polusi udara hilang ya, biar bisa Betul. lari tapi tetap sehat gitu ya. Oke, Bener. mungkin ke Mbak Vita, kenapa pilih WFH, Mbak? WFH itu menurut aku pertama, kita nggak perlu capek mobilitas di luar, karena kalau di Jakarta bisa ngabisin waktu 1 jam sampai 2 jam. Yap. Terus kita ngabisin, jejak karbon, Mhm. ngehasilin polusi juga dan terpapar polusi. Jadi menurut aku lebih efisien kalau di WFH. Buat aku nih ya, aku lebih baik kerja sampai malam, tapi WFH, ketimbang aku harus, kerja di luar, WFO tapi dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Oke. Kalau teman-teman gimana? Pilih WFH atau WFO? Mungkin juga bisa komen kalau misalnya teman-teman ada pilih WFO dan kenapa. Oke, jadi mungkin, untuk game saya sekian. Mungkin nanti kita akan istirahat dulu dan nanti kita akan balik lagi untuk bahas lebih detail tentang apa sih sebenarnya polusi udara dan kita sebagai generasi muda itu harusnya ngapain. Stay tune ya teman-teman. Oke, balik lagi ke podcast sekitar kita. Nah, mungkin tadi kita di sesi sebelumnya kita udah, main games ya, dan kita juga udah bahas tentang apa itu bicara udara, tentang apa itu Bureau Voices, sedikit juga mention tentang Gen Z, dan kenapa Gen Z itu peduli dengan isu-isu ini. Tapi mungkin, sekarang kita, akan bahas sedikit nih, kalau itu kan bagi orang-orang yang udah aware ya, sekarang kalau orang-orang yang belum aware dengan air pollution, itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita akan bahas, lebih banyak di sesi ini dan mungkin aku mulai sama, mmm, cerita ya mungkin, cerita yang aku dapetin, yang aku dulu sempat viral di Twitter. Dulu pas pandemi kan kita semua WFH, dan waktu itu, aku ingat banget di Twitter tuh viral. Pada orang foto-foto, udara warnanya biru gitu kan, kayak, "Wah, Jakarta bagus banget nih udaranya," gitu. Itu lumayan lama tuh, selama kita WFH, tapi sejak kita mulai WFO lagi udah mulai tuh, abu-abu aku karena juga ke kantor udah ngeliat sendiri. Nah, jadi itu adalah satu cerita lucu ya tentang air pollution yang mungkin orang-orang tuh, dulu nggak nyadar bahwa itu adalah part of air pollution, tapi sekarang itu
Oh ini salah satu implikasi nyatanya. Cuma mungkin aku pengen recap dikit sih. Jadi sebenarnya teman-teman kalau penasaran lebih detail juga tentang air pollution, kita udah pernah bahas ini di salah satu episode sebelumnya, sama tim dari Nafas, ada Mas Piotr sama Mas Nathan, jadi bisa dicek videonya. Tapi mungkin bagi orang yang masih belum ngerti tapi pengen lanjut nonton, mungkin ke, Mbak Vita. Mbak boleh nggak sih recap aja, sebenarnya apa sih polusi udara dan sebenarnya dampaknya itu apa buat manusia? Oke. Polusi udara nih aku bisa bilang silent killer. Mhm, Kenapa? Karena kita nggak ngelihat. Mungkin, apa namanya, kemarin pas waktu Twitter yang tadi mhm. kelihatan, tapi kita bener-bener nggak kelihatan kayak masalah sampah atau masalah yang lain-lain. Itu tuh bener-bener nggak kelihatan. Kita gimana mau tahu kalau misalkan itu bahaya apa enggak. Jadi itu jadi akhirnya kayak, "Ah, ya udahlah polusi, ah, ya udah apa." Atau karena mungkin kita udah terbiasa dengan itu jadi kayak, "Oke oke polusi udara, terus apa?" Gitu. Padahal sebenarnya si silent killer yang polusi udara ini, itu bener-bener menurut aku berdampak banget, atau paling gampang deh, ini kan mungkin yang masih muda-muda, cewek-cewek kan, hal yang paling kelihatan itu adalah, di kulit ya. Karena apa? Karena polusi udara misalkan yang paling gampang, "Oh, gue jerawatan nih." Oh, kita nggak bisa kan kalau misalkan habis dari aktivitas dari luar, kita tuh langsung tidur aja, harus dibersihin, kita harus lihat kayak debu dan segala macem. Itu tuh juga salah satunya karena polusi udara gitu. Jadi, itu yang sebenarnya kalau mau ngebuat hal ini jadi lebih mudah, ya kalau kalian, kalian harus skincare biar nggak, apa ya, biar nggak, cepet tua gitu, itu kan sebenarnya salah satu hal polusi udara gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngelihat nih kenapa di luar negeri mungkin, mereka menggunakan apa ya, minimalis, skincare lah ya, karena mereka ngerasa bahwa itu polusi udara nggak setinggi kayak di Asia gitu loh. Jadi itu yang paling bisa kelihatan dan perlu diketahui polusi udara ini ada 2 jenis. Satu tuh berbentuk gas, satunya lagi itu berbentuk partikel dan dua-duanya ini bahaya gitu. Jadi itu, sekilas tentang polusi udara dan paling gampangnya adalah ya Mas suka skincare-an nggak sih? Aku enggak sih. Oke. Mungkin Mbak Kim yang suka atau Iya. teman-teman di rumah ya Atau gimana? teman-teman di rumah Mhm, kan, apalagi yang cewek-cewek kan mhm, ngomongin skin mhm, barrier dan mhm. segala macam, kenapa harus bersih dan itu sebenarnya salah satu, apa ya, dampak dari polusi udara yang kalian bisa relate banget. Karena kalau kita ngomongin polusi udara dengan hal-hal yang sulit, itu tuh kayak bener-bener, "Apa sih polusi udara?" Itu yang paling relate, paling gampang sebenarnya, gitu. Itu sih dari aku. Oke. Mbak Kim gimana Mbak? Ada mau ditambah nggak? Setuju sih, tadi pertanyaannya apa itu polusi udara ya? Iya dan sebenarnya dampaknya apa sih? Tadi dari Mbak Vita kan raise tentang, oh, skincare gitu ya, merusak kulit. Kalau dari Mbak Kim ada lagi nggak Mbak yang mau ditambah? Nah, kalau aku sendiri nih, karena aku runner ya, udah lumayan 3 tahun apa 4 tahun. Jadi waktu aku pertama kali run, itu aku bisa pace-nya 6,5 Mhm, sampai ya paling lambat tuh 7. 7 udah, 7,2 lah. Terus ternyata sekarang nih 2022 setelah Jakarta dinominasi di award mhm, as the first city in the in the whole world as the most polluted city. Kan Jakarta deket banget sama Bekasi ya, dan pollution ini transboundary, jadi emang kerasa sih efeknya kayak Bekasi. Terus aku di Bekasi tuh lari pace-nya bisa 8, bisa jadi 7,6 sampai 8 itu kayak dan udah cepet engap gitu. Jadi mhm. kayak kerasa banget kalau misalnya longevity-nya turun dan pace-nya juga turun kayak gitu. Itu bagi pelari, mungkin teman-teman yang pelari juga ngerasain ya kalau misalnya lari di Jakarta mungkin cepet engap atau malah batuk-batuk gitu ya. Tapi kemarin aku juga ngomong sama dokter sih, ternyata, terus dokternya suka bikin kue dan ternyata ketika bikin kue itu polusi bisa Masuk. ngaruh ke bikin kue karena Oh, kan kue itu wow. butuh mengembang ya. Mhm. Jadi kalau misalnya Ternyata sih. polusinya banyak Banyak? tuh nanti kuenya jadi nggak bagus Oh kayak gitu? gitu. Iya gitu katanya. Oh, oke. Itu menarik sih. Nah, mungkin teman-teman di rumah yang baker bisa confirm ya ini ya, kalau Iya nge-bake di bener. Jakarta versus di luar kota itu gimana? Iya, Mhm. itu, tahu sourdough kan? Tahu Itu sourdough, mhm, biasanya pakai fermentasi dan itu mhm, ternyata memang berpengaruh terhadap polusi udara, dipengaruhi oleh salah satunya karena kualitas udaranya. mhm, Aku mau nambahin juga nih dari Kim, suamiku itu kan dia kuliah di luar negeri, mungkin ini relate sama teman-teman yang udah pernah kuliah di luar negeri terus balik lagi ke Indonesia. Suamiku ini suka lari, pelari amatir lah. Ketika di Inggris dia, larinya itu 30 menit 5 kilo lah. mhm, Tapi ketika udah pindah ke Jakarta, mhm, balik lagi ke Indonesia, itu, berkurang jadi 5 kilometer itu 45 menit lah. Itu mhm. kan
sebenarnya ngerasain banget, apalagi kayak perpindahan lah misalkan dari Inggris, paling ke Indonesia berapa berapa jam kan, terus kemudian dia nggak tahan gitu, jadi langsung lari dan itu bener-bener kerasa. Nggak mungkin kan kalau orang yang nggak latihan lama, itu kalau misalkan berkurang, kecepatannya itu pasti wajar gitu, tapi ini kan jaraknya sebentar gitu loh, dan itu bener-bener kerasa. Itu bener-bener paling yang, oh oke mungkin dari teman-teman yang udah pernah, kuliah kayak suka lari maraton di luar negeri atau misalkan lagi kuliah di luar negeri terus balik lagi ke Indonesia, hal itu yang sebenarnya paling berasa banget sih. Tapi untuk teman-teman yang misalkan belum pernah ke sana, hal yang paling simpel yang bisa kita ngelihat ya dari skincare atau misalkan dari kulit kita atau bahkan dari, aktivitas kita kayak batuk-batuk atau tiba-tiba suka bersin, sebenarnya kayak debu itu juga salah satu hal dari polusi udara gitu. Satu lagi Kak, Iya. nah jadi ini juga, a concern dari dokternya juga yang kemarin aku live Instagram juga sama dokter tentang topik ini. Jadi ternyata polusi udara juga benar tadi yang kalian bilang a silent killer. Jadi itu bukan cuma memperburuk kesehatan, but it also kills people, especially anak-anak yang 5 tahun, kelompok-kelompok rentan gitu, kayak mungkin bayi juga, itu tuh bisa meninggal karena polusi udara. Karena yang tadi Kak Novita bilang PM, partikel yang namanya PM2.5 itu benar-benar nggak bisa hilang dari tubuh. Jadi kayak bakal terperangkap di dalam tubuh dan kalau misalnya manusia kebanyakan tuh ngirup itu, they could, have problems in their apa ya, paru-paru gitu. Sampai kematian juga. Dan aku juga sih, karena dulu aku kuliah di Bandung. Di Bandung kan ya relatif lebih bersih lah ya, mungkin karena lebih tinggi daerahnya. Setiap kali aku pulang ke Jakarta, 1 minggu pertama aku pasti, sinus. Mmm. Ya, dan itu aku sempat satu momen lumayan parah sampai sinusnya parah banget dan aku hampir hampir ke rumah sakit sampai ke rumah sakit segala, aku nggak tahu sih itu karena polusi udara atau enggak, tapi aku cukup yakin karena kalau dari Bandung ke Jakarta aku selalu sakit, tapi kalau dari Bandung ke tempat lain yang nggak segitu kota lah ya, waktu itu aku pernah ke Cirebon, itu nggak apa-apa gitu. Mmm. Jadi itu mungkin, itu juga mungkin ya teman-teman merasakan juga di rumah. Tapi mungkin aku juga mau nanya deh, sebenarnya apa sih yang bikin polusi udara tuh muncul gitu ya? Terutama yang kita lakukan gitu di rumah. Mungkin kan ada mungkin jawaban yang lebih banyak, oh ya karena ada kalau dari sisi energi ya ada pembangkit listrik tenaga, uap gitu ya yang pakai batu bara menyebabkan polusi. Itu kan tapi mungkin kita apa sih gitu ya, kayak jauh banget gitu kan di Jakarta aja, dikit banget pembangkit listrik. Tapi sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari, apa sih sebenarnya yang bikin memperparah polusi udara? Dari Kim dulu. Saya dulu. Mhm, Kalau dari aku ya udah we all know gitu loh, mhm. memakai kendaraan Mmm, mhm, yang memakai fossil fuel itu apa ya, itu udah pasti banget pasti itu, ya, mhm, apa namanya, menghasilkan, mhm, emisi karbon ya kan, di mana itu adalah salah satu sumber polusi terbesar. Nah, tapi ada satu nih kebiasaan mungkin warga Indonesia yang sudah melekat menjadikan culture nih. Nih Kak Novita bisa jelasin nih, Apa tuh? membakar Oh ya, membakar bakar sampah. sampah, oke. tuh. Ya, itu, selain tadi ya Mhm, transportasi, aku juga setuju kayak tadi Rainer sempet bilang, PLTU itu soalnya paling besar itu mhm, gitu loh, mhm, dan aku suka banget pas waktu tahu ada SRI itu langsung kayak, wah mereka keren banget dan apalagi tujuan dan visi misinya mereka gitu, karena itu sejalan kalau misalkan semuanya udah pindah nih ke energi yang mhm, terbarukan, itu pasti akan mengurangi mhm, polusi udara signifikan sih, mhm, itu yang hal yang besar ya, sorry aku sampai terlalu bersemangat. Mmm, Tadi transportasi, terus kemudian kedua habit masyarakat Jakarta, Jabodetabek, yang mungkin ini di kelompok, masyarakat bawah mhm, ya, yang mereka nggak tahu mereka harus buang sampahnya kemana atau mereka mau instan, jadi ngebakar sampah mhm, gitu. Dan sebenarnya untuk di pemerintah sendiri, Pemda, Pemprov dan lain-lain, itu mereka sudah membantu misalkan kayak ada pelaporan gitu, ada jalurnya misalkan lewat Jaki atau misalkan lewat Instagram atau apa, ini ada yang bakar sampah dan segala macam. Tapi ini perlu banyak orang yang aware bahwa oh, kalau ada orang yang ngelakuin pembakaran mhm, sampah, itu bisa langsung dilaporin dan itu bisa mmm, langsung ditindaklanjuti gitu. Jadi itu jadi salah satu hal yang perlu kita sadari bersama-sama ya. Kalau teman-teman ngelihat kayak tetangganya bakar sampah gitu, itu langsung aja dilaporin gitu loh. Dan, itu seharusnya kalau udah kalau di Jakarta itu mereka lumayan bagus ya untuk, apa namanya, responsnya lah mhm, mhm, langsung didatengin dan segala macam. Cuman sayangnya masih banyak orang yang belum tahu bahwa, pembakaran sampah ini
itu bisa dilaporin. Dan pembakaran sampah ini menurut aku juga salah satu, sumber polusi yang sangat berbahaya, apalagi dalam satu lingkungan pemukiman, di situ banyak anak kecil kan. Nah, itu bisa berdampak sih, gitu. Oke oke. Nah, oke berarti kita udah tahu, yang teman-teman mungkin di rumah, kalau masih ada yang di rumah masih sering bakar-bakar sampah, di rumahnya mungkin bisa diingetin buang ke tempat yang seharusnya ya, tempat pembuangan, umum. Dan yang kedua mungkin untuk transportasi, sebisa mungkin berarti kita encourage menggunakan transportasi umum atau enggak juga, mungkin sepeda yang tidak menggunakan bahan bakar. Jadi itu mungkin teman-teman di rumah. Tapi, mau nanya juga sih sebenarnya, itu kan sebenarnya jadi lebih repot ya untuk beberapa orang. Mungkin di daerah rumahnya itu nggak ada tempat sampah, lalu juga mungkin mereka, "Ah, ngapain naik sepeda?" Kayak gitu, "Mending naik mobil aja enak, dingin," gitu. "Naik bus ngapain nungguin sih?" Gitu ke terminal. Jadi emang itu urusan gue gitu kan. Jadi sebenarnya emang yang tanggung jawab untuk memperbaiki masalah polusi udara itu sebenarnya siapa sih? Emang urusannya Generation Z? Mungkin mau nanya ke Mbak Vita dulu boleh, Mbak? Oke, boleh. Oke, ini pertanyaan menurut aku bagus banget. Mhm, Jadi, ketika government di Indonesia khususnya ya, ngebuat suatu kebijakan, biasanya mhm, tuh mereka reaktif dari isu-isu yang sedang berkembang, gitu. Jadi, misalkan ya, kalau semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak berisik di sosial media atau di, petisi di change.org atau misalkan kalian nulis blog dan segala macam, itu sebenarnya kalian bisa sangat ngebantu karena, di government itu mereka juga pasti ngelihat, apa namanya, pencarian di Google tuh seperti apa. Seberapa seberapa urgent isu polusi udara itu diperbincangkan di publik melalui sosial media. Karena kan kalau misalkan kita ngomong langsung kayak gini kan mungkin nggak ini ya, mungkin nggak kelihatan gitu mhm, kan. Maksudnya kayak, oh mereka nggak ada datanya, nggak ada ininya. Tapi kalau misalkan, masyarakatnya ngomong, itu kan jadi apa ya, jadi menarik perhatian media juga mhm, kan, dan akhirnya media juga, memberikan, liputan dan mhm, segala macam. Itu berarti kalau udah sampai di media, udah sampai di sosial media juga, mhm, kemudian, pemerintah itu ngelihat, itu pasti akan selalu jadi reaktif gitu. Oh, kita harus ngelakuin bahwa isu ini udah jadi salah satu prioritas dari masyarakat. Karena sama kayak bisnis, biasanya kan ngelihat demand di market tuh kayak gimana mhm, sih, mhm, iya kan? mhm, Demand di market kayak gimana, ini juga sama dengan, pemerintah gitu. Pemerintah ngelihat nih, isunya, demand-nya nih sebanyak apa, seberapa banyak orang yang ngomongin ini. Dan semakin banyak orang yang ngomongin ini, tahu isu ini, concern dengan isu ini, itu akhirnya ngebuat mereka jadi salah satu, oke, kita harus ngebuat, kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara, mhm, gitu. Jadi itu menurut aku yang harus dilakuin Gen Z, apalagi kayak kalian tech savvy kan, mhm, kalian suka sosial media dan segala macam. Bikin reels, bikin TikTok, mhm, atau bikin blog, atau ngomong, terus kemudian difasilitasi misalkan kayak bicara udara, kita mhm, juga bisa bikin kegiatan, lalu kita undang media, dan akhirnya itu jadi ke blow up juga, dan mhm, akhirnya pemerintah bisa tahu. Karena kemarin pas waktu pertama kali bicara udara ngebuat petisi change.org yang 78.000, ini kita nggak lama langsung diundang untuk audiensi sama pemerintah. Berarti tandanya apa? Mereka mendengar apa yang jadi, kesalahan kita, masalah yang ada di kita, gitu. Mungkin aku mau lanjut, pertanyaannya dikit, following up dari Mbak Vita ya, mungkin ke Mbak Mbak Kim. Tadi kan dibilang kalau ternyata demand atau, mmm, seberapa panas lah ya topik ini di masyarakat itu akan sangat berpengaruh kepada policy making. Cuma balik lagi pertanyaannya, kan sebenarnya masyarakat itu banyak ya, ada Biru Voices, ada Bicara Udara, ada SRE misalkan. Lah, misalnya gue kan cuma, apa ya, gue kan cuma mahasiswa gitu, nggak join ke komunitas ini, mungkin gue belajarnya juga, I don't know, sastra atau art gitu. Kenapa gue sebagai generasi muda tuh harus tetap ikut gitu? Apa urusannya sama gue? Mungkin bisa dijelasin dikit nggak, Mbak? Kenapa harus mereka semuanya nih harus Mmm, involve? oke, jadi sebenarnya tanggung jawab siapa ya? Mhm, Tanggung jawab siapa ya tanggung jawab kita semua, mhm, pemerintah, mhm, mmm, kayak SRI, mhm, Bicara Udara, atau mahasiswa manapun tuh mhm, sebenarnya tanggung jawab kita semua. No matter where you live, mmm, polusi udara it's gonna be there unless kalian bener-bener, eee, memitigasi, mhm, isu ini gitu. Karena ini efek semua, mereka polusi udara nggak mandang kalangan, mhm, nggak mandang, social status, your mhm, economy mhm, status, no no.
it's gonna be there karena kan ini udara ya, udara yang kita hirup sehari-hari kan. Ya, polusi udara will affect anyone and everyone everywhere. Karena ini transboundary, so the answer untuk siapa yang tanggung jawab ya kita semua. Dan bagaimana tadi cara untuk bertanggung jawab, ya dengan tadi yang Kak Novita bilang, apa namanya, kan kita bisa menyuarakan nih, tapi selain itu juga yang mau aku highlight adalah kita bisa start from ourselves, doing like small things. Jadi balik lagi tadi ke campaign aku, misalnya aku passion in running, so I do start my campaign in raising awareness di kalangan masyarakat lari, bahwa polusi udara dan kualitas udara yang buruk tuh berbahaya bagi para pelari kalau misalnya mereka lari pada saat itu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang nonton nih yang mau ikut juga menyuarakan hak udara bersih supaya kalian juga bisa merasakan udara bersih. Jadi kalian bisa start from small thing. For example, mungkin kalian kalau misalnya kalian peduli tentang sampah, kalian bisa cukup mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah lebih gitu. Jadi kan mengolah sampah tuh juga pasti kan butuh energi, butuh pembakaran fossil fuel, dan itu juga menghasilkan apa ya, kayak polusi udara juga kan. Jadi kayak little things that you guys did itu benar-benar berpengaruh, misalnya naik transportasi umum juga bisa kayak gitu sih. Gitu. Dan ya transboundary ini kata-kata yang menurut aku menarik ya, karena itu benar adanya bahwa masalah ini tuh harus diselesaikan bersama. Mengapa semua orang harus involve? Karena ini dampaknya ke semua, dan ini enggak apa ya? Dan ini tuh menyebar, nggak melihat area, nggak melihat umur. Karena contoh yang paling konkret ya, dulu aku pernah baca berita waktu kebakaran hutan di Riau. Gede banget kan, asapnya banyak banget. Terus tiba-tiba asapnya nyampe Singapura, sampai Malaysia. Padahal kalau kita melihat perspektifnya orang Malaysia sama Singapura, pasti, lah gue nggak ngapa-ngapain, Singapura aja nggak punya hutan gitu, tiba-tiba dapet nih asap kiriman dari Indonesia, yang menunjukkan bahwa kalau misalnya nggak ada segmen orang yang nggak peduli karena mereka merasa nggak relate, itu kayaknya agak salah ya. Karena ujung-ujungnya kalaupun kita merasa kita sudah melakukan, kita nggak melakukan apa-apa pun oke-oke aja, tapi dengan ada masalah transboundary problems ini, ada transboundaries ini, maka semua orang malah harus involve agar harapannya karena semua orang sama paham tentang urgensinya, paham tentang apa yang harus dilakukan, maka kita bisa menciptakan sebuah perubahan yang terjadi secara holistik dan keseluruhan gitu, di mana-mana perubahan pun itu pun terjadi. Jadi mungkin teman-teman di rumah jangan merasa ini isu yang jauh ya, karena ya balik lagi, bisa aja teman-teman merasa, di rumah gua aman gitu, cuma tiba-tiba adalah kiriman atau tiba-tiba nggak tahu dampaknya terasa juga gitu. Orang yang naik motor di Cilandak tiba-tiba asapnya bisa nyampe Pluit gitu, itu pun terjadi juga. Jadi mungkin itu sih. Nah, kita mau Boleh lanjut? nambahin Oh nggak? ya, boleh. Jadi tadi yang Kak Novita bilang sama Kakak bilang memang kita butuh collective action. Mhm. Sebenarnya yang mau kita rubah itu systematic change kan. Mhm. Dimana nanti systematic change ini butuh people power yang tadi Kak Novita bilang sama Kakak bilang, desakan dari masyarakat supaya emang pemerintah peduli dan membuat kebijakan tersebut. Nah, itu juga yang mau aku yang untuk wrap up semuanya itu juga aku pengen tambahin itu sih. Oke, tapi mungkin sebelum itu ya, aku masih punya pertanyaan satu lagi untuk bicara udara dan Biru Voices. Tadi kita udah bahas tentang banyak hal lah, tapi sebenarnya boleh ceritain dikit gak sih campaign terakhir atau mungkin campaign yang lagi ongoing yang dijalankan oleh Biru Voices dan Bicara Udara untuk memerangi polusi udara itu apa? Mungkin boleh nggak ya diceritakan ke teman-teman yang sekarang lagi happening, atau event apa mungkin yang lagi dipersiapkan, itu boleh diceritain. Oke, kalau dari Bicara Udara yang lagi disiapin, sebenarnya kita punya dua project yang lagi ongoing. Satu itu kita lagi bikin survei kerja sama Waste for Change tentang pembakaran sampah, dan kita mau bahwa hasil surveinya itu kita kasih ke publik, kemudian kita audiensikan ke pemerintah setempat gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu evaluasi buat mereka. Terus kemudian yang kedua, kita lagi bikin film dokumenter
Mungkin nanti, ini, sedikit ya, Sneak kita peek ya, akan sneak peek. sneak peek, Oktober nanti akan launch, nanti kalian akan, diundang dan mungkin dari Uh, teman-teman lain juga bisa mendapatkan kesempatan untuk, film heeh, dokumenter yang lagi kita garap sih. Karena, film dokumenter ini akan relate banget ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana orang, commute misalkan dari Bogor ke Jakarta, mhm, atau misalkan gimana polusi udara itu lagi, apa ya, lagi sorry, nanti bisa di-cut. mhm, Oke. Film dokumenter ini juga akan menceritakan bagaimana seorang, ibu, seorang pegawai, seorang mahasiswa yang merupakan representasi dari kita semua, gimana dampak dari polusi udara dan, aku bakal seneng banget kalau teman-teman yang lagi nonton dan teman-teman SRI juga, mmm, datang ke acara, launching film dokumenter ini. Jadi, mhm. ini kita bisa ngasih lihat gambaran gimana polusi udara itu, ya berdampak sama kita semua. Oke, Keren. ditunggulah invitation-nya. Oke, Oke, of course. kalau dari Mbak Kim, Beer Voices, what's happening Mbak sekarang? So, mungkin aku bakal ngomongin tentang campaign aku, tapi nanti Mhm, dilanjut sama campaign teman-teman sure, aku yang aku boleh tahu boleh ya. boleh boleh. Jadi karena tadi aku bilang I'm really passionate in Mhm, running, mhm, dan menurut aku untuk mendekati, karena teman-teman aku juga suka lari, jadi untuk apa ya, aku mau start campaign yang emang aku suka, aku passionate banget, karena dari passion itu kan aku bakal konsisten nih ngerjainnya. And the key untuk campaign sukses itu ya konsistensi mhm, kan. Niat dan konsistensi. Nah, jadi, aku sekarang lagi campaign clean air running, aku pengen tingkatin kesadaran orang-orang yang suka lari, yang gemar berlari, bahwa emang ada, eee, waktu untuk berlari gitu. Kan orang-orang sih suka suka lari kalau misalnya, "Oh, pagi ini udaranya lagi bagus," gini. Tapi sebenarnya, Nafas sendiri pernah nge-report bahwa, jam yang baik untuk lari itu di sore hari. mmm, Jadi dari siang ke sore hari. mhm, Jadi kayak dari jam mungkin jam 3 sampai jam 6 gitu. Terus sebenarnya lebih sehat karena polusi udaranya lagi turun dan, apa ya, terus, aku juga sempat adain live Instagram, terus nanti mungkin aku ini masih rencana sih, tapi mhm, aku mau ngadain kayak, apa ya, kayak running event di mana orang-orang bisa lari ketika polusi udaranya bersih. Jadi mereka bener-bener bisa ngerasain nih, selesaikan. "Oh, ternyata lari aku lebih cepet nih," atau, Mhm, apa ya, ngerasa badannya lebih fit, fit, nggak mhm, ngap kayak gitu. Itu campaign aku sih, nah lagi on progress sekarang. Semoga bisa, apa ya, bikin running event itu sih. Nah, terus, kalau teman-teman aku yang lain, mereka karena mereka fokusin ke kampus mereka, jadi mereka ada yang bikin clean air kampus, jadi mhm, mereka mau pasang sensor nafas di kampus dan mhm, mereka mau taruh air purifier itu di, kelas-kelas mereka, supaya mahasiswa tuh lebih merasa perbedaannya di dalam dan di luar ruangan tuh sih, kayak, "Oh, polusi udara di luar ruangan tuh kayak gini, polusi di dalam kayak gini." Terus mereka jadi lebih aware dan lebih mau berkontribusi untuk menyuarakan hak udara bersih kayak gitu sih. Beberapa ada yang seperti itu campaign-nya. dengan Kurang banyaknya lebih. campaign yang dilakukan sama Beer Voices dan Bicara Udara, apa sih sebenarnya lesson learned yang didapatkan, ketika mau, menyasar mungkin, generasi muda, terutama, Gen Z gitu? Sebenarnya apa sih approach yang mereka suka gitu ya, yang dirasa ini bagus nih kalau kita bisa replicate atau karakteristik yang mereka suka itu campaign-campaign seperti apa sih, Mbak? Mungkin bisa diceritakan dikit juga. Dari mana? Dari gimana, dari Mbak Kim dulu boleh? Oh, oke. Kalau dari aku mungkin karena, apa ya, kalau aku sih lebih personally lebih suka pendekatan yang relate sama kehidupan mereka Mhm, sehari-hari. Jadi mhm, mereka lebih gampang untuk mengaplikasikannya kan, dan lebih kayak, apa ya, mereka bakal mikir, "Oh iya bener juga ya kalau misalnya kayak gini bakal susah nih ngelakuin aktivitas aku sehari-hari," gitu. Jadi kayak mereka will, dengan sendirinya mau nggak mau terpaksa, terpaksa in good way ya, mhm. untuk melakukan hal tersebut untuk mengurangi, polusi udara yang ada, kayak gitu. Oke. Mungkin Oke. Mbak Vita boleh, Mbak? Kalau dari aku, ini kalau kita ngomongin market ya, kita ngomongin masyarakat, itu kan banyak ya. Kita pertama tuh, ini mungkin nanti kalau teman-teman mau ngebuat movement, kalian tentuin dulu segmentasi, masyarakatnya. Mereka demografinya apa, kemudian mereka kesukaannya apa, interest-nya apa. Nah, setelah itu baru kalian turunin sebagai campaign yang sebenarnya relate dengan, segmentasi tadi itu. Karena kalau misalkan kita ngebuat misalkan nih kayak, bicara udara,
ngebuat campaign, untuk Gen Z. Bahkan di Gen Z pun juga ada segmentasinya lagi gitu. Dia suka isu apa, lifestyle seperti apa, dan lain-lain. Itu perlu melakukan analisis seperti itu. Jadi biar campaign-nya itu, sukses lah ya, maksudnya sesuai dengan target dan relate. Nah, jadi kayak gue suka, Gen Z yang suka hal-hal yang seni gitu, yang artsy, atau misalkan mereka bikin suka hal-hal yang kayak gue suka foto di sosial media dan segala macam. Oke, kalau kayak gitu bisa diturunin segmentasi, targetnya kayak gini, kita bisa turunin, kita bikin art exhibition, di mana di situ ada pelukis-pelukis yang mereka nampilin, kayak semacam lukisan-lukisan kalau, udara yang bersih kayak gimana, atau misalkan polusi udara kayak gimana. Itu kan jadi sesuatu hal yang sebenarnya relate dan kesukaannya mereka Mhm. gitu. Jadi menurut aku penting banget ketika mau buat campaign yang efektif itu harus riset dulu segmentasinya gimana dan, korelasi campaign-nya akan seperti apa gitu. Oke, jadi, kayak kita udah lumayan banyak bahas, mungkin kita istirahat sebentar dan nanti kita akan balik lagi untuk, closing statement lah dari Mbak Kim dan juga Mbak Vita. Oke, balik lagi ke podcast sekitar kita. Tadi kita udah banyak ngomong sama narasumber kita, Mbak Vita dan Mbak Kim. Sekarang kita akan masuk ke closing statement-nya. Nah, mungkin ke Mbak Kim dulu. Mbak, buat teman-teman yang ada di rumah, 3 langkah paling mudah untuk mereka untuk membantu mengurangi polusi udara itu apa, Mbak? 3 langkah, sebelum masuk ke yang kecil nih, aku mau untuk bigger picture-nya aja ya. Itu start from yourself and start from doing something small, karena kalau misalnya kalian ngelakuin hal kecil tapi dilakukan oleh banyak orang, itu impact-nya pasti gede banget. Dan 3 hal itu bisa dari, pertama, naik transportasi umum. Kedua, lebih menghijaukan lingkungan kalian, misalnya menanam pohon segala macam, soalnya kan pohon itu bisa menyerap CO2. Dan juga, minimalist living atau enggak, zero waste living, atau di mana kalian, hidup dengan, mengkonsumsi barang-barang atau kebutuhan kalian dengan, sampah yang minim gitu. Itu akan membantu mengurangi polusi udara, kayak gitu. Dan mungkin untuk Gen Z juga lebih estetik ya, kalau kan Iya suka banyak yang Iya, pasang pohon-pohon jadi ijo-ijo betul. dan minimalism itu kan juga lumayan tren sekarang. Oke, sekarang ke Mbak Vita, same question. 3 langkah Gen Z kalau mau mengurangi polusi udara itu bisa apa? oke, kalau dari aku setuju dengan Mhm, Kim dan aku cuma nambahin satu, itu, kita perlu aware mhm, dan kita mulai omongin ini di sosial media kita mhm, ataupun di lingkup pertemanan kita. Dan kalau misalkan semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak, eee, pencarian di internet semakin tinggi, itu pasti akan membantu untuk merubah kebijakan gitu. Jadi ya itu tadi sih yang dari aku, dan menurut aku bener sih, kayak estetik, yang mhm, hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakuin. Kalau misalkan kalian mau dekor, mhm, kamar dan mhm. segala macam, bisa kalian gunain hal-hal yang sebenarnya lebih minimalis, atau misalkan kalian yang suka belanja, mungkin bisa, slow fashion sih, Oke, gitu. Jadi nggak harus yang ikut fast fashion atau apa. Thrifting menurut aku juga salah satu sih. alright. Oke, sekarang masuk ke mungkin akan kita wrap up ya, Mbak, sesinya. Kita masuk ke closing statement. Mungkin ke Mbak Kim dulu. Mbak, apa sih statement yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah? Tadi aku lupa nyampein juga, jangan sampai di kedepannya nanti kita tuh harus beli udara bersih. Mmm, Maksudnya cost of living aja udah mahal. mhm, Udara yang seharusnya free, we could get it everywhere, anywhere, dan bersih itu seharusnya, apa ya, bisa kita dapatkan dengan gratis gitu. Jadi jangan sampai nanti kita beli ke depannya sampai bawa-bawa tabung gitu kan untuk mhm. udara bersih itu, wah, it's a no no. Terus, aku satu quote yang bener-bener ngena ke aku adalah, "Pollution, if you don't kill it, it's gonna kill you." Oh, Ya, as simple as that. very, very strong words ya. Oke. Oke, same question, Mbak Vita, closing Oke, statements? kalau dari aku, kayaknya udah diinin sama Kim deh. Jadi kayak aku cuma menambahin ya, saatnya kita bergerak bersamalah. Maksudnya kolaborasi antara semua stakeholder dari civil society, government, media, bahkan private sector pun itu juga perlu, eee, kerja bareng-bareng untuk nanganin ini. Nah, Oke. satu lagi, Kak. Iya. Nih, satu lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Oke. Oke deh. So, thank you so much Mbak Kim, Mbak Vita
for the session hari ini. Benar-benar banyak ya pelajaran yang aku dapat juga personally karena aku nggak terlalu banyak involved sebenarnya di polusi udara, tapi banyak banget dapat insights bahkan dari level-level impact yang rasanya berat, tapi sampai yang paling kecil pun ternyata itu quite impactful. Bicara banyak polusi udara yang berdampak ke kita juga. Nah mungkin bila nih teman-teman di rumah penasaran sama, oh apa sih sebenarnya Bureau Voices bicara udara, pengen tetap update juga. Gimana sih cara mau reach kalian? Mungkin bisa di-share juga kalau mereka mau tanya-tanya. Oke, untuk barang-barangnya antara Bicara Udara dan Bureau Voices bisa di Instagram Bicara Udara, @bicaraudara atau ke website kita di www.bicaraudara.id. Itu sih. Kalau Bureau Voices apakah sama? Biasanya sama karena nanti Satu. akan ke tempat teman-teman yang lain-lain. Oke, sip. Oke, I guess that's it. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan tentang polusi udara, feel free to reach out ke Mbak Kim atau Mbak Vita lewat Bicara Udara atau Bureau Voices. Juga tunggu aja event-event yang akan mereka adakan kalau teman-teman di rumah tertarik dengan isu-isu polusi udara ya. Jadi aku Rainer, thank you for listening, and see everyone on the next podcast. Goodbye. Dadah, thank you.